Jakarta. Jakarta ini wajib. Jakarta merupakan kotanya bagian Indonesia dari Pulau gitu Jawa kan. yang menduduki peringkat pertama kota metropolitan terbesar se-Asia Tenggara dan Ojo lali disubrek yo. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semuanya sentiasa bantu support dukung us juga channel ini. Jutaan terima kasih ucapkan. Oke, para kalian yang baru yang masih belum gabung, ayolah bantu dengan tekan butang subscribe, dan subscribe itu kan gratis aja geng. Oke, dan seperti biasanya sebelum us mulai, us ingin mendoakan buat siapa saja menonton video us kali ini agar dikurniakan dengan limpahan rezeki, melimpah ruah, gak akan pernah putus-putusnya, diberikan kekuatan kesabaran dalam menghadapi apa juga ujian, dipermudahkan segala urusan pekerjaan, urusan kehidupan harian, dan dimaqbulkan setiap impian dan doa-doa kalian insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lah, hari ini us nak react satu lagi video daripada channel Gen 62. Jangan lupa untuk bantu subscribe juga channel ini, tanda dukungan kita. Oke, kali ini kita akan melihat luar biasa dahsyat katanya ya. Ini rebutan ingin ke Indonesia. Orang Malaysia terbanyak ke Indonesia di tahun 2023. Ada apa ya? Kenapa? Mengapa? Ingin tahu, ini penasaran aslinya ya kenapa? Yuk ikut us react. Yuk. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. gelombang besar wisatawan Malaysia terbanyak berkunjung ke Indonesia Berbondong-bondong ya. 2023. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia tahun ini mencapai 735.947 orang. Survei ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik Maret 2023. Memang jika dibandingkan dengan periode Natal dan Tahun Baru 2022-2023, maka jumlah tersebut menunjukkan penurunan. Sebab pada Desember 2022 tercatat ada sekitar 895.120 turis mancanegara mengunjungi tanah air. Kabar baiknya, turis mancanegara menjadi rekor terbanyak yang berkunjung ke Indonesia pada Januari 2023 berasal dari negeri tetangga yaitu Malaysia sebanyak 112.290 kunjungan. Jumlah wisatawan dari Malaysia meningkat tajam tahun 2023 ini. Sandiaga Uno menyampaikan apresiasi kepada Ibu Negara Malaysia, Ibu Wan Azizah Wan Ismail yang merupakan istri Perdana Menteri Anwar Ibrahim atas kunjungan turis Malaysia ke Indonesia. Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Nisa Niscaya menjelaskan agresivitas Kemenparekraf untuk menggait turis Malaysia bukan soal jumlah kunjungan semata, tetapi Kemenparekraf membidik wisatawan dengan belanja tinggi. Terlepas dari banyaknya turis Malaysia yang berkunjung kemari, ternyata mereka lebih memilih kota-kota ini yang menjadi destinasi wisata mereka. Kota-kota mana saja? Langsung kita on the way. Ya, kota mana ya? Ayo, on the way. Masya Allah. Aduh, geli kaki as tengoknya, ngeri aku. Bandung. Kota kembang Bandung merupakan surga fashion di Indonesia. Ini bukan saja dikenal di Indonesia, ternyata bergaung hingga Malaysia. Tak heran bila warga Malaysia berbondong-bondong datang ke Bandung buat berbelanja pakaian di sini. Peningkatan wisatawan asal negeri jiran menuju Bandung didukung oleh jalur penerbangan yang langsung mengantarkan mereka dari Kuala Lumpur ke Bandung dengan maskapai AirAsia. Menurut BPS Jawa Barat, tercatat wisatawan Malaysia menjadi yang terbanyak berkunjung ke Bandung. Kota fashion Bandung dikenal dengan julukan Paris Van Java yang menegaskan bahwa kota mode Paris di Pulau Jawa adalah Bandung. Bandung menjadi kota yang dipilih Belanda sebagai pusat fashion di Indonesia sebagai representasi Paris Van Java tersebut. Melalui wisata, Belanda ingin menunjukkan pada dunia kemajuan yang dibuat mereka pada negeri jajahannya sekaligus menambah pemasukan baru. Mereka memberi julukan pada beberapa kota di Indonesia dengan nama-nama populer di Eropa. Hindia Belanda juga mengikuti pameran pariwisata di sejumlah negara sehingga julukan-julukan tersebut semakin dikenal dunia, termasuk istilah Paris Van Java yang disematkan untuk Bandung. Karena itulah salah satu faktor mengapa turis dari negara tetangga memasukkan kota Bandung dalam daftar kunjungannya. Bandung itu waduh, flying carpet.
Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Tak hanya Bandung, ternyata Jawa Tengah serta Yogyakarta juga menjadi tujuan wisatawan Malaysia. Dengan adanya penerbangan langsung dari Kuala Lumpur ke Bandara Solo, Semarang, dan Yogyakarta, turis asal Malaysia tersebut bisa leluasa berwisata di Jawa Tengah. Jawa Tengah dan Yogyakarta memang terkenal dengan beberapa ikon pariwisata seperti Keraton Jogja dan Solo. Sementara Semarang terkenal dengan bangunan-bangunan tua serta kuliner yang tak kalah dengan daerah lain. Transportasi darat yang gampang diakses untuk beberapa kota besar di Jawa Tengah disinyalir mendukung banyaknya wisatawan yang datang ke daerah ini. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota istimewa dengan sejuta kenangan dan keunikan. Disebut unik karena kita bisa melihat berbagai tradisi Jawa yang begitu melekat di kota ini dan masyarakatnya, seperti batik atau kain dengan corak khusus yang dibuat dengan tangan atau dilukis dan dicetak, kerajinan perak, pertunjukan wayang, musik tradisional atau gamelan, bahkan makanan khas Yogyakarta yang disebut dengan gudeg, yaitu sayuran yang terbuat dari buah nangka muda. Yogyakarta juga merupakan ibu kota daerah istimewa Yogyakarta di Jawa yang terkenal dengan Istana Sultan Yogyakarta atau Keraton Yogyakarta, di mana keluarga Sultan masih tinggal di istana tersebut sampai sekarang. Istana ini juga terbuka untuk umum, tetapi tidak semua bangunan. Hanya beberapa bagian bangunan yang bisa dilihat oleh masyarakat. Banyak bagian dari kota ini juga dihiasi dengan sentuhan budaya Jawa, di mana orang tidak akan pernah melupakannya dan selalu ingat karakteristik yang ada. Ornamen-ornamen khas Jawa dapat kita temui di lampu-lampu jalanan, di bangunan atau gedung-gedung di sepanjang jalan dan lain-lain yang membuat kota ini menjadi unik dan cantik. Itulah mengapa kota ini disebut sebagai Culture City. Culture City. Makassar. Makassar juga ya tersenarai. Wisata di daerah Makassar ternyata juga diminati oleh turis Malaysia. Mengapa turis Malaysia berkunjung ke Makassar? Ternyata Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 yaitu Najib Razak merupakan keturunan Bugis Makassar. Bahkan di mana-mana Perdana Menteri Malaysia selalu menyebut kalau dalam dirinya mengalir darah Bugis Makassar. Terlepas dari itu, terdapat juga raja-raja di Malaysia yang masih memiliki silsilah langsung dengan suku Bugis atau merupakan keturunan Bugis. Berdasarkan survei arkeologi tentang keturunan raja-raja yang ada di Malaysia, dari 14 raja Malaysia ada 9 raja yang merupakan keturunan Sulawesi atau lebih tepatnya keturunan Raja Bugis dari Kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan. Di antaranya adalah Raja Selangor dan Raja Johor. Dan pada akhirnya sebuah pencerahan bagi kita semua bahwa hubungan serumpun memang harus dilestarikan dan diperjuangkan. Setuju. Aduh, ini ceweknya cantik juga, pemandangannya juga cantik. Surabaya. Allahu Akbar. Surabaya. Jika sebagian besar TKI yang dikirim ke Malaysia berasal dari Jawa Timur, ternyata turis Malaysia juga melakukan kunjungan balasan ke Surabaya. Hal ini ditunjukkan dengan dominasi turis asal Malaysia di Surabaya yang mempunyai porsi 20,23%. Selain itu, orang Malaysia juga masih percaya bahwa mereka keturunan Wali Songo. Tak heran banyak wisatawan yang melakukan wisata religi dengan berkunjung ke makam para sunan. Tak hanya itu, adanya jembatan Suramadu disinyalir menjadi pemicu banyaknya turis asal Malaysia tersebut. Selain berwisata, orang Malaysia juga melakukan bisnis di Surabaya. Di sisi lain, faktor pendidikan juga menjadi pemicu kunjungan orang Malaysia ke Indonesia. Variasi jurusan medis yang terbatas di Malaysia membuat warga negeri jiran menuntut ilmu ke Surabaya. Betul-betul ramai kawan-kawan asli juga pelajar di Surabaya. Ilmu medis perubatan. Jakarta ini wajib. Jakarta merupakan kotanya bagian Indonesia dari Pulau gitu Jawa kan. yang menduduki peringkat pertama kota metropolitan terbesar se-Asia Tenggara dan peringkat kedua di dunia. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat ASEAN. Apa saja yang menjadikan Jakarta menjadi salah satu opsi sebagai kota ramai dikunjungi wisatawan dari Malaysia? Jakarta dilayani oleh 2 bandar udara, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma, serta 3 pelabuhan di Tanjung Priuk, Sunda Kelapa, dan Ancol. Jakarta juga merupakan salah satu kota yang memiliki banyak destinasi wisata, mulai dari pantai, museum, taman hiburan, hingga tempat bersejarah. Selain itu, banyaknya pusat perbelanjaan di Jakarta juga menjadi daya tarik untuk turis Malaysia. Momen-momen besar seperti Jakarta Great Sale selalu mendatangkan turis asing yang suka berbelanja barang bermerek dengan harga miring.
Shopping ya, shopping. Aduh, belanja. No, masjid. Istiqlal. Bali juga, Masya Allah. Ikon pariwisata Indonesia ini tak ketinggalan menjadi daftar kunjung wisatawan mancanegara Malaysia. Bali terkenal dengan eksotismenya yang menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan Malaysia yang ingin menikmati keindahan pantai di Pulau Dewata ini. Bali telah lama dikenal sebagai salah satu destinasi wisata populer di Indonesia. Wilayah ini menyediakan berbagai lokasi untuk melepas penat, baik untuk sendiri, bersama pasangan, teman, maupun keluarga. Jenis dan lokasi wisata yang ada di Bali juga bervariasi, mulai dari pantai dan olahraga air, villa dan penginapan dengan pemandangan menarik, hingga mengenal adat serta budaya asli di daerah tersebut. Melalui beragam fasilitas dan penawaran wisata menarik, tak heran Bali menjadi incaran bagi wisatawan asing. Salah satu negara yang warganya terdata banyak berkunjung ke Pulau Dewata adalah Malaysia. Malaysia salah satu destinasi dengan jumlah lalu lintas penumpang yang tinggi untuk tujuan Bali. Ramai sekali ya. Bali ini katanya kalau harus pergi untuk membuat kunjungan kalau datang ke Indonesia. Pulauan Bali. Lombok juga, guys. Lombok sebagai destinasi halal dunia menjadi daya tarik tersendiri dalam menggait wisatawan asal Malaysia untuk berkunjung menikmati liburan di daerah yang terkenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid ini. Pariwisata halal yang menjadi ikon provinsi NTB di dunia internasional menjadi branding cukup sukses menggait wisatawan dari Malaysia. Terlebih lagi penduduk Malaysia mayoritas beragama Islam. Selain itu ada penerbangan langsung dari Kuala Lumpur sebanyak 10 kali dalam seminggu dengan pesawat AirAsia. 10 kali seminggu ya? 5 kali seminggu. Wisatawan Malaysia menyukai wisata kuliner dan belanja murah. Salah satu kuliner favorit di Lombok yang terkenal murah adalah nasi balapnya. Satu porsi tahu bungkus nasi balap hanya dihargai rata-rata Rp3.000 saja. Sama dengan harga nasi kucing di Jogja. Tetapi porsi nasi balap bisa 2-3 kali lebih banyak dari porsi nasi kucing. Selain itu, lauknya juga lebih lengkap. Ditambah lagi dengan menu ayam suwir, bihun, sayuran, serundeng, dan sambal. Keren kan? Keindahan alam Lombok juga tak lepas dari pamor pantainya yang sangat asri. Ya, ada puluhan pantai-pantai indah di Lombok yang sangat bersih. Ini disebabkan kesadaran penduduk lokal akan kebersihan lingkungannya. Di setiap pantai sudah ada banyak tempat pembuangan terklasifikasi untuk menghindari para wisatawan yang membuang sampah sembarangan. Fotonya bagus. Tak akan segan menegur jika kamu membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadilah lingkungan Lombok yang asri dan ramah, serta tidak ketinggalan kegiatan berbau alam seperti trekking di Gunung Rinjani dan mendatangi 3 gili di sini. 3 gili ya. Aduh. Kapan-kapan kesempatan dapat datang ke Lombok. Nah, itu dia beberapa kota yang menjadi incaran turis Malaysia saat berkunjung ke Indonesia. Mari bersama menjaga kelestarian alam Indonesia untuk pariwisata yang lebih baik. Nah, mari kita dapat melihat bagaimana ya Indonesia telah dilanda oleh kedatangan para wisata daripada Malaysia, wisatawan dari Malaysia di tahun 2023. Masya Allah, berbondong-bondong ya orang Malaysia ke Indonesia, ke tempat dan kota-kota yang menjadi pilihan, antaranya tadi Bandung, Jogja, kita ada juga Jakarta, ada juga Lombok. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita tahu ternyata Indonesia itu luar biasa banget keindahannya. Kalau mau cari laut bisa jumpa, kalau mau nature gunung berapi juga bisa jumpa, shopping juga ada, kulinernya juga. Masya Allah, begitulah indahnya Indonesia dengan masyarakatnya ramah, sopan, dan suka sekali kebiasaannya. Tengok perkataan mereka selalu katakan kalau kalian sopan kami jadi segan gitu. Dan oleh itu kalau kita ke Indonesia jangan takut, jangan bimbang, karena kita buat yang baik-baik aja. Karena kalau kita baik pasti orang juga 10 kali lebih baik pada kita. Itu orang Indonesia ya, sopan mereka kepada kita. Dan ternyata Indonesia itu kita bukan hanya tetangga, tapi kita juga punya silsilah dan susu galur yang banyak sekali, karena kita itu juga serumpun ya. Dan ramai sebenarnya, ada yang enggak biasalah, ada yang suka, ada yang enggak, tapi apapun kita sebarkanlah segala kebaikan, sebarkan kedamaian, sebarkan kecintaan antara kita, sayangi antara manusia. Insya Allah pasti kita akan berjaya dunia dan akhirat, bahagia
berjaya, apalagi ya, semua biar bersama-sama insya-Allah. Dan suka sekali Indonesia karena kelebihan yang dimiliki oleh orang Indonesia itu sendiri, daripada masyarakatnya, daripada kulinernya, setelah kita katakan tadi, adat dan budayanya juga membuatkan orang Malaysia, bukan saja orang Malaysia ya, pasti mancanegara yang akan datang ke Indonesia dan memandangkan kita antara Malaysia dan Indonesia itu dekat, tetangga, serumpun. Jadi kita itu lebih gemar untuk ke Indonesia. Karena apa? Karena kita punya persamaan bahasa mudah dipahami gitu kan, adat kita lebih kurang sama, makanannya juga, kulinernya mudah untuk kita adaptasikan, komunikasi, penerimaan makanan dan sebagainya itu enggak mudah untuk diadaptasi, tidak perlu terlalu susah, terlalu sukar gitu. Kita kebanyakannya juga beragama Islam, jadi kita lebih mudah untuk mencari makanan yang halal dan sebagainya. Dan itu disebabkan ramai juga orang Malaysia ke Indonesia. Pastinya menjadi Indonesia itu menjadi pilihan karena kebersamaan yang ada antara kita itu menyebabkan Indonesia menjadi pilihan ramai para wisatawan daripada Malaysia untuk berkunjung ke Indonesia, negara tetangga. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan juga penerbangannya juga ya, dari langsung dari KLIA, dari Kuala Lumpur terus ke kota Lombok, terus ke Jogja, terus ke Bandung. Enggak perlu ribet-ribet gitu kan, nukar naik kendaraan lain atau apa aja, terus langsung ke bandaranya. Mudah kan gitu, Masya Allah. Dari tadi penerbangan ke Lombok 10 kali ya seminggu. Masya Allah, kalau pergi ke Indonesia itu kayaknya mudah sekali. Dan banyak positif tentang Indonesia itu menyebabkan ramai warga negara Malaysia untuk berbondong-bondong untuk datang ke Indonesia, untuk melihat sendiri bagaimana keramahan rakyatnya, melihat kepelbagaian, keindahan dan keistimewaan yang ada di Indonesia. Oke lah, sampai ke sini dulu video reaction untuk kali ini. Pada kalian yang telah nonton bareng dengan As sampai habis video ini, jutaan terima kasih saya ucapkan. Oke, kita jumpa lagi insya Allah di lain videonya. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.